dia sudah sah menurut standar ilmu nasab. Karena kalau di mata dia nggak sah menurut standar ilmu nasab, kemudian dia berani sambungkan, dosa besar. Bohong atas nama Rasulullah, terlaknat. Nah, ketika ulama-ulama nasab itu mencantumkan, menyatakan sah, berarti dia memberikan garansi. Menurut standar ilmu nasab, menurut standar syariah, dalam pandangan dia sebagai ahli itu sudah nyambung. Dan dia nggak mungkin menyambungkan kalau tanpa data, karena ini bukan soal ijtihad, ini soal data. Karena dia punya data yang diambil dari ulama-ulama sebelumnya, maka dia baru berani menyambungkan. Jelas atau tidak? Nah, saudara Alawi, apakah ada keterangan ulama seperti itu? Bukan ada lagi, banyak. Kalau mau saya jabarkan satu persatu nggak akan habis. Tadi aja yang saya sebutkan sudah berapa kitab itu, saudara. Nah, dari satu cara ini aja udah cukup. Nggak disyaratkan harus sezaman. Ini keterangan dalam kitab-kitab teori ilmu nasab, nggak ada syarat. Andai kata mau dipaksakan syarat nasab sezaman, ya, itu hampir banyak sekali keluarga asyraf yang dianggap ahlul bait yang dibatalkan nasabnya. Banyak. Ar-Rifai nasabnya dibatalkan, Al-Idrisi nasabnya dibatalkan, gara-gara dianggap nggak ada kitab sezaman. Padahal bukan nggak ada kitab sezaman, yang mengatakan seperti itu yang tidak paham syarat dalam ilmu nasab. Jelas atau tidak? Faham? Jadi khattun nasab, ketika ada keterangan dari seorang ulama nasab, dia sudah mengatakan ini tersambung, berarti dia itu sudah menjamin data yang sudah masuk ke dia sudah terverifikasi. Karena ulama itu berdasarkan data-data sebelumnya. Kalau dia ujuk-ujuk langsung menyantumkan, bohong dong atas nama Nabi. Masa ulama segitu banyaknya 140 ulama bohong rame-rame atas nama Nabi? Salah semua, bodoh, nggak ada yang ngerti. Kemudian syarat yang kedua, syuhrah dan istifadhah, terkenal. Kalau udah sebuah keluarga terkenal nih, oh ini Husaini, terkenal dari generasi ke generasi dikenal sebagai Husaini. Oh ini keturunannya Sayyidina Husain, keturunan Ali Zainal Abidin, keturunan Muhammad Al-Baqir, keturunan Ja'far Shadiq. Udah diakui nih dari generasi ke generasi, dan ulama nggak ada yang ingkar. Itu di dalam fikih ijma, 4 madhab sepakat sah nasabnya. Walaupun bahkan ulama mengatakan walaupun mata rantainya nggak ketahuan secara rinci, tapi syuhrah wal istifadhah di dalam ilmu syariat, ilmu fikih 4 madhab sah ngakuin tersebut. Kenapa? Karena itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang orang dari wafat Abdi Qais, utusan dari kabilah Bani Abdi Qais, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nyala, manil gom, kata mereka Rabi'ah, kami dari Rabi'ah ya Rasulullah. Padahal Rabi'ah itu jauh, sama Nabi jaraknya ratusan tahun. Tapi Nabi dengar itu, Nabi nggak nanya mana catatannya, enggak, Nabi nggak nanya. Nabi langsung terima, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi langsung menyatakan seperti itu. Kenapa? Itu tasyri' dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di kalangan sahabat udah terkenal, ini orang dari Rabi'ah. Sahabat nggak ada yang ingkar. Asyuhra wal istifadhah, keterkenalan sambungnya nasab seseorang dari Rabi'ah itu sudah cukup walaupun nggak ada catatannya. Jelas atau tidak? Itu ditemukan dalam kitab-kitab fikih 4 madhab, 4 madhab. Jadi apakah ada syarat kitab sezaman? Nggak ada. Tapi apakah sadah balawi nasabnya ada kitab sezaman? Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Tapi syarat kitab sezaman tersebut tidak disyaratkan, sehingga tidak perlu dijadikan syarat mutlak untuk keabsahan sebuah nasab. Kalau syarat kitab sezaman disyaratkan, maka yang akan batal bukan hanya Ba'alawi, hampir seluruh syarif keluarga Ahlul Bait di seluruh dunia bisa batal nasabnya gara-gara syarat tersebut, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Dan yang perlu saya garis bawahi itu syarat yang dipakai orientalis. Orientalis waktu ngebatalin Sahihul Bukhari pakainya syarat itu tuh. Bukhari itu nggak bisa diterima kata orientalis, orang-orang kafir yang nyerang Islam. Kenapa? Karena hadis-hadis Bukhari ini, ya ini beberapa ratus tahun setelah Nabi, nggak ada bukti catatannya, nggak ada bukti catatan zaman, Bukhari nggak perlu diterima. Ini syarat dipakai oleh orientalis, terus dijiplak sama orang Islam dipakai buat ngebatalin nasabnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, kemudian yang ketiga, apa sih Beb dampak negatifnya? Fitnah nasab ini negatifnya apa ya Allah? Saya kalau bukan karena untuk mencegah mafsadah, dampak negatif, saya malas bicara ini sebetulnya. Tapi ini ada dampak negatif yang ditimbulkan. Satu, tadi menyebabkan orang jatuh dalam dosa ta'an.
To'an tadi dosa, termasuk dosa besar yang disebutkan Rasulullah. Tanpa sadar orang di internet, di mimbar-mimbar oleh orang tersebut diajak untuk melakukan dosa to'an. Ini dampak negatif yang luar biasa. Umat nggak sadar betapa besarnya dosa to'an sampai disebut oleh Nabi sebagai perbuatan jahiliyah, sebagai perbuatan kufur. Itu satu dampak negatif. Yang kedua, di antara dampak negatifnya, mecah belah umat. Umat dipecah belah, diadu domba, ya Allah. Habaib kiai yang tadinya harmonis, indah luar biasa hubungan habaib dan kiai. Ada yang mau membentur-benturkan, ada yang mau ngadu domba. Anda kalau melihat betapa harmonisnya hubungan habaib kiai, saya nggak perlu jelaskan satu persatu. Sidogiri, pesantren tertua di Jawa Timur, salah satu pesantren tertua itu menulis buku tentang ini, Habib dan Kiai. 300 halaman lebih panjang lebar beliau pondok pesantren Sidogiri bicara tentang keharmonisan hubungan habaib dan kiai. Begitu juga ada seorang peneliti namanya Nanal Ainul Fauz, bicara juga tentang hubungan indah antara habaib dan kiai. Indah luar biasa. Apalagi habaib dan kiai yang soleh-soleh, dulunya hubungannya erat luar biasa.